selamat pagi. Saya Ibu Deborah, saya dari SMP Santo Yusuf Jalan Jawa, saya mengajar matematika. Maka hari ini saya akan membahas tentang materi garis singgung lingkaran. Kalau sebelumnya kalian sudah membahas tentang garis singgung dalam satu lingkaran, maka hari ini Bu Debu akan membahas tentang garis singgung yang terjadi di dua lingkaran. Sebelum Bu Debu lanjut ke tentang membahas garis singgung dua lingkaran, Bu Debu akan flashback sebentar tentang kenapa terjadinya garis singgung pada lingkaran. Nah, kita pahami dulu bahwa terjadinya garis singgung pada lingkaran, garis yang hanya menyentuh satu titik pada lingkaran. Maka dia tidak menyentuh interior lingkaran. Dia hanya menyentuh titik yang di luar lingkaran. Itu garis singgung. Itu kenapa disebut garis singgung. Kalau kemarin sudah belajar tentang garis singgung yang ada pada satu lingkaran, maka hari ini kita akan belajar tentang ternyata dari dua lingkaran pun bisa terjadi garis singgung. Nah, untuk dua lingkaran sendiri akan terbagi menjadi dua, garis singgung yang di dalam atau yang kita biasa disebut dengan persekutuan dalam, dan garis singgung yang ada di luar atau yang persekutuan luar. Bu Debu akan bawa dulu yang ke persekutuan dalam. Bu Debu hapus dulu ini sebentar, lalu Bu Debu scroll. Baik, kita akan temukan dulu bagaimana cara menentukan panjang suatu garis singgung persekutuan dalam. Tapi sebelum itu, kita akan pahami dulu garis singgung persekutuan dalam itu yang mana sih. Baik, kalau tadi kan satu lingkaran dia hanya menyentuh ya, Jadi gue akan contohkan di sini contoh yang titik A. Maka ketika dibilang garis singgung satu lingkaran yang berpusat di M, dia kan hanya kayak gini. Nah, untuk garis singgung lingkaran yang hanya ada di N, contoh nih yang di B, dia hanya akan ada di sini menyentuh. Tapi karena ini dua lingkaran dan garis singgung antara dua lingkaran, maka kita akan hubungkan. Ternyata dari dua lingkaran ini akan membentuk satu garis singgung. Nih, ketika garis singgungnya kita perpanjang seperti ini, maka dia akan membentuk suatu garis singgung lingkaran dari dua lingkaran. Nah, untuk garis singgung yang di sini, garis singgung yang dihubungkan antara A dan B, maka ini disebut garis singgung persekutuan dalam. Atau biasanya kita akan bilangnya dengan D dalam. Lalu Bu Deb, bagaimana sih cara menentukan garis singgung persekutuan dalam? Nah, kita akan tentukan dulu. Pertama gini, kita akan kembali lagi ke teorema Pythagoras. Yang sudah kita pelajari, teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu adalah untuk menentukan sisi miring. Sisi miring itu biasanya kita sebut dengan C. Bu Deb gambarkan di sini segitiga. Ini C, ini A, ini B. Contohnya. Untuk menentukan C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini akan kita pakai untuk menentukan garis singgung persekutuan dalam. Oke, apa sih Bu? Bagaimana caranya? Pertama, kita dari garis singgung persekutuan dalam yang ada di sini, kita tidak bisa tentukan langsung. Kita butuh yang namanya bantuan. Bantuan apa? Bantuan yang sejajar dengan D. Tapi sebelum itu, kita akan hubungkan dulu masing-masing titik pusat. Lingkaran pertama, titik pusatnya M. Lingkaran kedua, titik pusatnya M. Kita hubungkan titik pusatnya dengan menarik satu garis lurus MN. Nah, ada di sini MN. Nah, ini anak MN. Udah gue hapus MN. Dan masing-masing di sini sudah ada jari-jarinya ya. Jari-jari antara setiap lingkaran. Di sini ada M ke A, lalu di sini ada M ke A, yang di sini, lalu ada juga N ke B. Jadi gue akan hapus dulu. Nah, Bu, ternyata nentuin garis AB itu nggak bisa, karena dia tidak bisa membentuk sebuah segitiga, walaupun di sini sudah ada 90 derajat. Maka kita butuh yang namanya bantuan garis sejajarnya. Nah, perhatikan baik-baik, ketika Bu Debo sudah gambarkan tadi titik pusat di sini, nih, antara M ke N, lalu perhatikan baik-baik ada hubungan juga antara M dan A. Ternyata bisa membentuk sebuah segitiga, dan ini akan berhubungan dengan tadi yang sejajar, bantuan garis sejajar. Perhatikan baik-baik, di sini adalah AB, garis singgung persekutuan dalam itu adalah AB atau D. Kita ternyata butuh bantuan nih untuk menentukan si AB ini bisa menghubungkannya dengan garis yang lain. Nah, kita bantunya dengan apa? Nah, kita tarik satu garis baru. Kalau ini garis AB, dulu di sini. Kalau ini garis AB, ini, kita bisa tarik garis sejajarnya ke atas. Dengan cara apa? Tarik sepanjang jari-jari kecil.
Ini pun tarik sepanjang jari-jari kecil di sini. Maka di sini akan terjadi R kecil. Kalau ini R besar, di sini akan terjadi tambahan R di sini, R kecil. Maka dari sini, oh ternyata ada ON. Ada tambahan garis baru yang sejajar dengan AB, di sini ON. Bagaimana cara menentukan ON? Ini dia berlaku dengan teorem Pythagoras. Di sini siku-siku ya nak. Maka untuk menentukan ON, kita balik ke Pythagoras. ON sesuai dengan Pythagoras, tapi ini bukan sisi miring nak. Ketika tidak menentukan sisi miring, maka mencari cara pada Pythagorasnya adalah yang bukan sisi miring. Contoh kita akan mencari A atau mencari B, karena di sini sisi yang bersebelahan dengan siku-siku, kita mencari B. Maka untuk mencari B adalah mengurangkan sisi miring dengan sisi yang lain. Ini pun berlaku sama. Kita mencari ON. ON, maka ON kuadrat sama dengan ini sisi yang lain dari segitiga. ON kuadrat adalah sisi miring nak. Oh, sisi miring itu ternyata MN. Dari segitiga M, O, dan N ya nak, dari segitiga MON. Oh, ternyata sisi miringnya adalah MN. MN kuadrat. Karena ini bukan mencari sisi miring, maka dikurangi dengan sisi yang lain, yaitu MO kuadrat. Oke, dari sini ON. ON itu adalah yang sejajar dengan garis singgung persekutuan dalam AB. Maka artinya apa? ON itu sama dengan AB. Alias ON itu adalah D, garis singgung persekutuan dalam. Itu syarat dua garis sejajar. Maka kita ganti D. D kuadrat. D kuadrat sama dengan MN. MN kuadrat itu yang menghubungkan jarak kedua pusat. Tetap MN kuadrat dikurangin MO. MO adalah pertambahan jari-jari lingkaran besar R di sini. Lalu ada jari-jari kecil yang tadi kita tarik sejajar untuk membuat garis sejajar atau untuk membantu menemukan teorem Pythagoras. Ada R kecil di sini. Maka ditambah R kecil kuadrat. Ini adalah cara mencari garis singgung persekutuan dalam. Atau secara simpelnya akan lebih singkat. Oh, D sama dengan karena di sini kuadrat, maka untuk sebelah maka akan menjadi akar. Akar MN kuadrat dikurangi R plus R kuadrat. Maka ini adalah rumus garis singgung persekutuan dalam. Oke, supaya makin paham, Dewa akan bawa contoh soalnya terlebih dahulu. Oke, Dewa punya satu contoh soal di sini. Katanya gini. Diketahui dua buah lingkaran, nah ini Bu Dewi tidak berikan gambar, maka kita akan belajar menggambarkan, oh gimana sih posisinya akan seperti apa. Diketahui ini pusatnya M, ini pusatnya N. Nah, dan panjang jari ini bertuntut ini 10 cm. Udah ada jari-jarinya, nah ini akan lebih mudah. Lalu di sini ada 5 cm. Lalu katanya jarak antara pusatnya itu, jarak antara pusat ini, jadi pusat ke sini dan ke sini, nih, udah ganti warna sebentar. Jarak antara pusatnya itu, sebentar. Pusatnya itu, ini adalah 17 cm. Nah, yang ditanya adalah garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan dalam artinya kalau digambarkan bisa kayak gini nih. Contoh, kita ambil jari-jari di sini 10 cm ya. Sini 10, lalu ini 5. Maka kita akan tarik sebuah garis. Nah, ini, maka kita akan mencari garis singgung persekutuan dalam yang ini. Sama persis seperti yang tadi. Ini kita akan ditanyakan tentang garis singgung persekutuan dalam yang ada di sini. Nah, caranya seperti apa? Seperti yang tadi, bahwa untuk mencari garis singgung persekutuan dalam itu adalah D sama dengan akar dari jarak kedua pusat, berarti ini MN kuadrat, dikurangi jumlah dari setiap jari-jarinya dikuadratkan. Maka D sama dengan MN. MN itu berarti sudah diketahui nak. MN itu adalah jarak kedua pusat, maka 17 kuadrat dikurangi R. R kecilnya sudah ada 10 ditambah 5 kuadrat. Nah, maka 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat.
maka 17 kuadrat itu 289. 289, 15 kuadrat itu 225, 225. Maka Bunda-Ibu next di sini ya. Maka sama dengan garis singgung persekutuan dalam sama dengan akar dari 289 dikurangi 225 adalah 64. Maka garis persekutuan dalamnya adalah akar dari 64, 8 cm. Selesai. Itu cara menentukan garis singgung persekutuan dalam. Seperti itu. Baik, itu dia penjelasan sedikit dari Bunda-Ibu tentang garis singgung dua buah lingkaran. Semoga penjelasannya mudah dan mudah dipahami maksud Bunda-Ibu dan membantu. Semangat PJJ-nya, salam sehat, tetap semangat belajar. Kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih.